Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah mati akan merasa tidak percaya diri jika dia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzakh. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat munkar dan nakir. Kedatangan malaikat munkar dan nakir di alam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup, tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya, apakah dia akan ditempatkan bersama para nabi, ulama, dan umaro di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 pertanyaan itu adalah: yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dan berikut ini hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Bani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansar. Sesampainya di pekuburan liang lahat manusia digali, maka Rasulullah SAW pun duduk menanti dan kami pun duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawakan kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampun Allah dan keridhaannya.
maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wangian darinya pula, hingga tercium bau harum seharum wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafannya itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Rabbku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapa orang yang diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah SAW," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya." Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepala seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel pada kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasuki, namun tidak diizinkan. Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya untuk bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah namanya dalam sijin di bawah bumi,
kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukannya seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar suara dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk memakai pakaian kotor dan berbau untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kesialan, aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Albani dalam kitab Ahkamul Janis. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di dalam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.